Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan sekalian. Kembali kita dapat bertatap muka ya di pagi yang cerah ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan kawan-kawan sekalian, untuk materi manajemen risiko pada pagi hari ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara semua terkait dengan risiko valuta asing. Nah, resiko valuta asing. Kita harus tahu dulu apa itu valuta asing ya sebelum kita membahas tentang resikonya. Valuta asing merupakan mata uang yang digunakan dalam transaksi internasional dan seringkali memiliki perbedaan nilai ya atau kurs dari mata uang negara asal. Nah, kenapa ini kita jadikan salah satu sebagai topik materi? Karena yang namanya organisasi atau perusahaan itu, apalagi perusahaan yang sudah go public ya biasanya itu melakukan transaksi dengan perusahaan dari mancanegara. Nah, untuk melakukan transaksi misalkan ekspor ataupun impor itu pasti menggunakan nilai atau uang sebagai transaksi pembayarannya dengan mata uang asing. Nah, dalam hal ini biasanya itu dengan menggunakan US dollar. Nah, maka terjadinya kurs ini biasanya akan mempengaruhi eh, nilai perdagangan antara kedua belah pihak. Nah, sementara kurs mata uang asing atau exchange rate itu sendiri dapat diartikan sebagai nilai perbandingan antara dua mata uang yang menunjukkan jumlah atau berapa banyak satu unit mata uang suatu negara yang dibutuhkan untuk membeli satu unit mata uang negara lain. Kurs mata uang menentukan nilai tukar antar mata uang dan perubahannya terus-menerus seiring dengan adanya penawaran dan permintaan di pasar valuta asing. Ya, jadi ini dipengaruhi oleh permintaan maupun iya permintaan dan penawaran terhadap mata uang ya. Semakin tinggi permintaan, biasanya mata uang itu akan semakin kuat. Sebaliknya, semakin tinggi penawaran, biasanya mata uang ini juga akan semakin menurun ya. Jadi dipengaruhi oleh itu salah satunya. Nah, di dalam kurs mata uang asing itu ada dua jenis kurs ya yang umum yaitu jual dan beli. Kurs beli atau dinamakan bid price ya. Nilai di mana bank atau penukar mata uang bersedia membeli ya. Membeli mata uang asing. Misalnya dolar ya. Kebanyakan mengingat dolar ini trennya positif misal ya. Trennya positif, trennya selalu naik, maka banyak eh, pelaku usaha atau yang dalam hal ini investor ya, bisa jadi investor juga akan banyak membeli mata uang dolar karena nilainya semakin meningkat ya. Karena apa? Karena akan semakin diuntungkan. Investor itu akan semakin diuntungkan ketika dia mempunyai nilai atau mata uang dolar yang semakin banyak. Ya, karena nanti misalkan beli dalam kurs 15.000 misalkan. Nah, trennya itu dolar akan semakin naik, semakin hari, semakin minggu, semakin bulan akan naik. Nah, maka harapannya investor ini akan mendapatkan keuntungan dari kenaikan nilai dolar Amerika tersebut. Ya, jadi kurs beli atau permintaannya itu terus menguat. Ya. Nah, yang kedua adalah kurs jual atau S price. Nilai di mana bank atau penukar mata uang bersedia menjual mata uang asing. Nah, kalau penjual, ya ini biasanya karena satu untuk eh, apa prediksi kedepannya nilai dolar ini misalnya ya akan turun. Jadi dari sebelum 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 mengalami kerugian, investor ini akan menjual. Nah, semakin banyak orang yang akan menjual dolar ini akan semakin menurunkan nilai tukar dolar terhadap satu mata uang lainnya. Misalkan rupiah. Ya, ini perbedaan kurs beli dan kurs jual. Nah, di dalam eh, foreign exchange market atau pasar forex ya, dengan biasanya orang yang atau
eh, transaksi antar mata uang itu biasanya dinamakan forex. Ya, kalau di apa namanya eh, dunia maya internet itu kan juga ada tawaran untuk trading forex gitu ya. Nah, ini sama artinya ya. Jadi penukaran atau jual beli mata uang ya untuk mencari keuntungan. Nah, mekanisme pasar valuta asing atau forex exchange market atau forex market ini adalah cara di mana mata uang suatu negara diperdagangkan dan ditukar dengan mata uang negara lain. Ya, jadi tadi misalkan saya eh, dari Indonesia mata uang rupiah, kemudian saya mau beli dolar karena tadi tren, kalau prediksinya tren dolar itu semakin meningkat ya. Jadi kan kalau saya beli sekarang, harapan saya nanti dolar itu akan naik, kemudian nanti akan saya dapat keuntungan dari kenaikan harga dolar tersebut. Nah, di dalam pasar forex ini ya, pasar ini beroperasi secara mendunia global ya, dan terdesentralisasi atau terpusat ya. Jadi di pasar forex ini tidak ada lokasi fisik ya. Nah, perdagangannya itu berlangsung selama 24 jam di seluruh dunia, terus menerus. Nah, pelaku utama dalam pasar valuta asing ini yang pertama adalah bank sentral. Bank sentral ini mengatur dan mengontrol cadangan devisa negara serta melakukan intervensi untuk menstabilkan nilai tukar mata uang. Ya, jadi seperti halnya Bank Indonesia, misalkan rupiah itu terdepresiasi terhadap dolar ya, nilai uang rupiah itu terus mengalami penurunan. Satu dolar yang awalnya hanya 12.000 misalkan, semakin hari, semakin waktu itu terus meningkat jadi 12.500, 13.000, 13.500. Nah, ini yang dinamakan rupiah terdepresiasi atau nilainya itu semakin turun terhadap dolar. Nah, Bank Sentral dalam hal ini Bank Indonesia itu untuk mengurangi atau menekan nilai atau depresiasi nilai rupiah terhadap dolar itu biasanya akan melakukan strategi atau cara supaya dolar itu tidak terus menguat atau rupiah itu tidak terus melemah. Ya, ya caranya dengan bisa jadi dengan regulasi ya perubahan regulasi misalnya atau bank sentral ini cadangan dolarnya akan dijual. Ya, kemudian bisa eh, melakukan isu ya misalnya dalam waktu dekat dolar Amerika akan mengalami penurunan. Nah, ini supaya apa? Supaya investor lain itu juga akan menjual dolar. Dengan menjual dolar kan otomatis nilai dolar itu akan apa sedikit demi sedikit ya atau eh, pelan-pelan itu kekuatannya atau nilai terhadap rupiahnya itu semakin melemah. Kan kalau semakin melemah, jadi nilainya pun akan semakin stabil. Ya, harapannya seperti itu stabil. Nah, kalau sudah stabil, nanti harapannya juga semakin menurun ya terhadap nilai rupiah. Ini yang dilakukan oleh bank sentral ya. Kemudian bank komersil, aktor terbesar dalam pasar forex yang melakukan transaksi valuta asing untuk pelanggan mereka ya. Bank komersil, perusahaan, individu, investor ini yang akan bekerja sama dengan bank komersil ya. Jadi misalkan perusahaan di Indonesia melakukan transaksi dengan perusahaan asing. Nah, nanti biasanya akan melibatkan bank ya, bank untuk apa? Untuk tadi untuk menampung nilai atau transaksinya. Misalkan dolar Singapura ya. Nanti kan bayarnya lewat bank. Transaksi untuk lalu lintas uangnya itu melalui bank, tidak langsung ke perusahaan tersebut ya, tapi melalui bank. Nah, ini bank komersil. Kemudian perusahaan multinasional ya, pelaku utama berikutnya perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional yang dimaksudkan di sini adalah perusahaan yang membeli dan menjual ya.
atau melakukan transaksi bisnis dalam skala internasional. Yang saya katakan tadi kalau bisnis dalam skala internasional kan bisa bisa jadi ekspor atau melakukan impor kepada perusahaan asing yang mana nanti transaksinya itu menggunakan eh, mata uang asing ya, tidak dari mata uang kita atau rupiah. Kemudian pelaku utama berikutnya ada spekulan. Spekulan ini investor yang memanfaatkan perubahan nilai tukar rupiah atau nilai tukar mata uang untuk memperoleh keuntungan tadi ya. Investor itu bisa investor jangka panjang dan jangka pendek. Kalau jangka pendek biasanya trading forex ya. Pernah dengar mungkin saudara di trading forex. Nah, ini spekulan itu akan membeli mata uang tertentu misalkan yen Jepang ya. Prediksinya yen Jepang itu dalam waktu dekat akan menguat, maka dia akan membeli yen Jepang ya. Saat ini misalkan satu rupiah, satu satu yen terhadap rupiah berapa? Misalkan 10 ya, 10 yen. Nah, nanti eh, harapannya ke depannya itu eh, yen Jepang itu meningkat tidak hanya 10 tapi bisa sampai 15. Nah, kalau sampai 15 satu yen 15 rupiah nanti kan kalau kalau belinya di 10 kan nanti kan dapat keuntungan ya satunya 5 yen dikalikan berapa. Ini spekulan atau investor. Jadi membeli mata uang asing bukan karena transaksi untuk membeli ekspor atau impor, tapi karena memang mencari keuntungan dari pergerakan nilai tukar mata uang asing. Nah, kemudian pialang valuta asing atau forex broker. Ya ini perantara yang memfasilitasi perdagangan antara pembeli dan penjual. Ya jadi broker ini yang menyediakan platform kalau di forex ya platform yang dilakukan untuk melakukan transaksi. Ya nanti ada kurs jual, kurs beli, nilai rupiah terhadap dolar berapa, nilai rupiah terhadap yen Jepang berapa, nilai rupiah terhadap euro berapa, nilai rupiah terhadap pound sterling berapa, ya juga nilai dolar Singapura terhadap yen berapa, nilai dolar Singapura terhadap USD berapa. Nanti tergantung investor ini yang akan melakukan transaksi. Nah, ini forex atau broker ini adalah yang menyediakan platform kemudian eh, juga nanti bisa melakukan transaksi melalui misalkan penukaran mata uang asing atau membeli membeli dolarnya ya kepada broker ini ya. Ini beberapa pelaku utama dalam pasar valuta asing. Nah, resiko-resiko yang dihadapi ya terhadap valuta asing ini ada resiko transaksi ya resiko valuta asing yang muncul ketika ada selisih antara kontrak ya pembayaran misalnya penyelesaian pembayaran dalam transaksi lintas negara ya. Ini resiko ini disebabkan karena fluktuasi nilai tukar mata uang selama periode tersebut. Misalkan tadi ada transaksi ekspor ya, nilai rupiah terhadap dolar awalnya 1 dolar 13.000 naik menjadi 14.000, 15.000. Nah, ini kan akhirnya orang yang melakukan transaksi tadi akan dirugikan dengan kenaikan nilai dolar tadi ya, nilai transaksi. Jadi ada transaksi terhadap kedua belah pihak perusahaan. Kemudian peningkatan risiko biaya dan pendapatan. Ya, jika sebuah perusahaan menandatangani kontrak ekspor dengan harga yang disepakati dalam mata uang asing seperti USD dan nilai mata uang tersebut menguat terhadap mata uang domestik, perusahaan akan menerima lebih banyak keuntungan dalam mata uang lokal saat pembayaran dilakukan. Ya, ini terkait dengan nilai biaya. Nah, kemudian eksportir, risiko bagi pihak eksportir dan importir. Jika eksportir menyetujui pembayaran dalam mata uang asing, kemudian mata uang tersebut melemah sebelum pembayaran diterima, maka akan menerima lebih sedikit nilai tukar dalam mata uang lokal sehingga mengurangi profit. Nah, kalau yang importir, jika
importir membeli barang dari luar negeri dan disetujui membayar dalam mata uang asing, misalnya euro, ya, dan kurs euro menguat sebelum mereka melakukan pembayaran, mereka akan membayar lebih banyak dalam mata uang lokal yang meningkatkan biaya pengadaan barang. Kemudian ketidakpastian arus kas, ya, arus kas nilai arus uang masuk ataupun arus keluar, ya, karena dipengaruhi oleh tadi nilai tukar mata uang asing, entah itu naik entah itu menurun, ya. Kalau naik berarti kita mengalami kerugian, tapi kalau menurun kita akan mengalami eh, keuntungan, sehingga arus kas kita akan semakin besar. Nah, dampak pada kontrak jangka panjang itu risiko transaksi lebih menonjol pada kontrak jangka panjang karena semakin panjang jeda waktu antara kesepakatan dan penyelesaian transaksi, semakin besar kemungkinan nilai tukar berubah secara signifikan. Misalnya, jika perusahaan menandatangani kontrak 5 tahun untuk pembelian mesin, ya, dengan pembayaran dalam US dollar, perusahaan kurs selama 5 tahun tersebut dapat menyebabkan peningkatan biaya secara signifikan. Nah, kemudian pengaruh di sektor ekspor impor, ya, ekspor jika mata uang negara eksportir melemah terhadap mata uang negara tujuan ekspor, barang yang diekspor menjadi lebih murah bagi pembeli asing, sehingga meningkatkan daya saing produk di pasar internasional. Sebaliknya impor, ya, sebaliknya jika mata uang lokal melemah, harga barang impor akan meningkat, yang akan akhirnya meningkatkan biaya produksi dan harga barang di pasar domestik. Contoh, ya, misalkan sebuah perusahaan di Indonesia menjual barang kepada pembeli di Amerika dengan nilai 100 ribu US dollar. Kurs yang berlaku pada saat penjualan adalah 14 ribu US dollar. Jadi perusahaan Indonesia mengharapkan menerima 1,4 miliar, ya, dari transaksi itu. Namun, jika kurs berubah menjadi 13 ribu, ya, pada saat pembayaran diterima, perusahaan hanya akan menerima 1,3 M, yang berarti kehilangan 100 juta karena perubahan nilai tukar tadi. Begitu pula sebaliknya jika kurs naik menjadi 15 ribu, perusahaan akan menerima 1,5 M, yang berarti keuntungan tambah 100 juta. Nah, cara mengelola risiko transaksi ini bisa dengan cara hedging, ya, melakukan lindung nilai menggunakan instrumen keuangan seperti kontrak forward atau opsi valuta asing yang mengunci nilai tukar di masa depan, atau currency swap, perjanjian antara dua pihak untuk menukar sejumlah mata uang tertentu dengan mata uang lain pada saat perjanjian, dan setuju untuk menukar kembali mata uang tersebut pada waktu yang telah ditentukan di masa depan dengan kurs yang telah disepakati. Kemudian ada diversifikasi mata uang, negosiasi pembayaran. Hal ini dilakukan semuanya untuk mencegah terjadinya kerugian karena transaksi nilai mata uang terhadap eh, transaksi jual beli barang di dunia internasional. Ya, demikian kawan-kawan yang dapat saya sampaikan terkait dengan valuta asing. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.